Negosiasi antara Amerika dan Iran belum mencapai kata sepakat. Amerika perpanjang gencatan senjata menuntut Iran tak gunakan nuklir. Iran pun memberikan jaminan soal penggunaan nuklir, namun Amerika harus mencabut blokadenya dari Selat Hormuz yang diklaim milik Iran. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 memicu perang di Iran. Kedua pihak saling melancarkan serangan dengan menargetkan berbagai objek vital. Pada negosiasi pertama antara Amerika dan Iran di Islamabad, Amerika menuntut Iran menghentikan produksi nuklir dalam tujuan apapun. Iran pun kini mengamini, namun meminta Amerika menghargai Iran yang memiliki hak atas Selat Hormuz. First, of course, we want our right to be, respected. And secondly, sanctions be lifted. Sanctions are imposed because there are concerns that our program may go for weapons. And we can continue our enrichment for peaceful purposes. Then every details of that is negotiable. And I hope that nothing would happen which interrupt that. It would be a big threat for everybody. If war starts, that would be a disaster for everybody. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas kepada Iran. Amerika juga telah memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran agar Iran bisa memenuhi tuntutan mereka. Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. So as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian port. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika membuka ruang diplomatik bagi kedua negara untuk menyelesaikan persoalan. Serangan rudal juga dilaporkan telah berhenti, setidaknya untuk sementara waktu. Amerika Serikat dikabarkan telah memberitahu Israel masa berlaku gencatan senjata dengan Iran akan berakhir hari Minggu. Dikutip dari media sosial X, Anadolu Agency, pejabat Amerika Serikat telah memberitahu Israel bahwa gencatan senjata dengan Iran akan berakhir pada Minggu 26 April 2026. Anadolu Agency mendapat info tersebut dari media Israel. Menteri Pertahanan Israel Katz, menyatakan negaranya siap melanjutkan perang terhadap melanjutkan perang terhadap Iran. Israel tinggal menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat untuk memulai operasi. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה והמטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים וריסוק התשתיות. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tak akan menggunakan senjata nuklir ke Iran. Trump juga mengatakan perang sebentar lagi berakhir karena Iran tak tahu siapa pemimpinnya. No, we don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon? We've totally, in a very conventional way, decimated them without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. So I can only tell you this: it'll end. I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third. Pusat Penelitian Kebijakan Publik Internasional atau Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengeluarkan laporan terbarunya. Amerika Serikat diduga kekurangan stok amunisi akibat konflik dengan Iran.
Selama perang dengan Iran, Amerika Serikat menggunakan 7 amunisi secara intensif. 4 diantaranya diduga hanya tersisa kurang dari setengah persediaan dari sebelum perang. Di antaranya rudal balistik, yang pada tahun 2026 sebelum perang, Amerika memiliki 90 stok yang digunakan 45% untuk perang dengan Iran. Sementara stok tahun ini sebelum perang, Amerika memiliki 23.000 rudal Patriot. Amerika menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Sementara sistem pertahanan rudal balistik, Amerika diperkirakan memiliki 360 sistem pertahanan rudal balistik. Selama perang dengan Iran digunakan lebih dari 50%. Untuk mengembalikan persediaan ke tingkat yang sama seperti saat sebelum perang, Amerika Serikat butuh waktu 1 hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan juga akan mempengaruhi pasokan rudal Patriot, sistem pertahanan rudal balistik ke negara sekutu Amerika, salah satunya Ukraina. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan memecat Menteri Angkatan Laut John Phelan. Pemecatan secara mendadak tersebut dilakukan di tengah konflik di Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat melakukan perombakan besar di tubuh militernya di tengah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung. Menteri Angkatan Laut AS John Phelan dilaporkan dipecat secara mendadak pada Rabu. Keputusan ini menambah daftar pergantian pejabat tinggi di Pentagon dalam beberapa pekan terakhir. Phelan diduga dipecat setelah ketegangan selama berbulan-bulan dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth. Para pemimpin Pentagon kesal ketika Phelan menyampaikan ide pengadaan kapal perang modern langsung kepada Trump tanpa melalui Hegseth. Sejak saat itu, Hegseth berupaya melemahkan pengaruh Phelan. Diketahui Phelan menjabat sebagai Menteri Angkatan Laut sejak tahun 2025. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Randy George juga dilaporkan dipecat. Bersama dengan 4 jenderal lainnya, yakni Kepala Pendeta Angkatan Darat Mayor Jenderal William Green Jr., Pemimpin Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat Jenderal David Hone, kemudian Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal James Minkus, dan Kepala Badan Intelijen Pertahanan AS Letjen Jeffrey Cruz. Di tengah gencatan senjata sepihak oleh pihak Amerika, Iran memamerkan drone Shahid 136 berwarna pink di Avaz, Iran. Wow, jadi ini drone berwarna pink dipamerkan oleh Iran. Informasinya sih ini merupakan permintaan anak perempuan di Iran. Nama drone-nya adalah drone Shahid 136. Dirancang untuk serangan darat jarak jauh. Sepertinya dicat warna pink. Ya. Drone ini mampu membawa hulu ledak 20 hingga 50 kg. Wow. Kalau tadi pink, ini warna biru. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran terlihat mengecat rudal balistik warna biru sesuai permintaan anak-anak di Iran. Rudal ini dipersiapkan untuk kesiapsiagaan Iran pada kondisi konflik yang saat ini bergejolak di Timur Tengah. Sementara itu pemirsa, Reza Pahlavi,
Tokoh oposisi Iran disiram cairan merah oleh orang yang tidak dikenal usai menghadiri konferensi pers di Berlin, Jerman. Jadi itu tadi barusan kita lihat ada seorang pria menggunakan kacamata hitam dan langsung melemparkan apa ya itu ya, seperti saus mungkin ya, atau cairan merah lah ya. Insiden yang terjadi di lokasi konferensi di Berlin, Jerman terhadap Reza Pahlavi, putra sah Iran terakhir. Cairan merah ini katanya jus tomat. Oh, jus tomat. Jadi petugas kepolisian yang berjaga langsung mengamankan pelaku. Motif juga masih diselidiki, tapi menariknya setelah disiram dengan cairan merah ini, kita lihat ya. Nah, Reza Pahlavi ya seperti biasa aja jalan dan menyapa warga. Ya, pemirsa, insiden tadi itu terjadi di tengah meningkatnya tensi politik terkait Iran, serta sorotan terhadap tokoh-tokoh oposisi Iran yang salah satunya Reza Pahlavi, merupakan putra mahkota sah terakhir Iran, Muhammad Reza Pahlavi, yang digulingkan dalam revolusi Iran 1979 ini saat salaman dengan Zelensky. Sejak saat itu Reza hidup dalam pengasingan, tidak lagi tinggal di Iran, dan aktif menyuarakan perubahan rezim politik Iran serta mendukung sistem demokratis. Baik, berikutnya pemirsa, gencatan senjata antara Israel dengan Libanon resmi diperpanjang 3 minggu. Rencananya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Libanon Yosef Aoun akan bertemu dalam waktu dekat. Lebih dari 1 bulan Israel menyerang Lebanon. Serangan ini menewaskan 2.400 orang dan menghancurkan 62.000 rumah. Selain itu, lebih dari 1 juta orang juga mengungsi sejak dimulainya kembali pertempuran antara Israel dan Hizbullah pada 2 Maret 2026 lalu. Tank Israel melakukan invasi darat di Lebanon Selatan meski dalam masa gencatan senjata. Setelah mendapat tekanan dari dunia internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon diperpanjang selama 3 minggu. Pengumuman ini dilakukan setelah pertemuannya dengan Duta Besar Lebanon dan Israel. Kali ini, kedua negara sepakat tidak ada serangan sama sekali selama gencatan senjata. Many years, and it doesn't happen much, although they like each other. I found that out today, and I've sort of heard about that. They actually like each other, Lebanon and Israel. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Sejumlah syarat pun disampaikan dalam perundingan. Salah satunya Israel meminta pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tank Merkava Zionis Israel di Libanon. Seperti inilah pemirsa, drone Hizbullah serang tank Israel. Ini bukan di video game ya, adalah situasi sebenarnya. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di Libanon Selatan. Pada serangan ini, pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel. Serangan dilakukan saat gencatan senjata masih berlangsung antara Libanon dengan Israel.
Pejuang Hizbullah menginginkan Zionis Israel keluar dari wilayah teritorial Lebanon Selatan. Sementara itu ratusan warga Lebanon berduka atas kematian jurnalis Amal Khalil di kota Bisarieh. Ia gugur dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon, tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis di sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Dalam serangan ini, 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Ia tengah meliput di Altiri, Lebanon Selatan bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisarieh, Lebanon Selatan. Warga di Bisarieh membawa peti jenazah Amal yang diselimuti bendera Lebanon sambil melantunkan doa saat pemakaman berlangsung. كصحفيين وكإعلاميين وكزملاء بتربطنا فيهم علاقة صارت وتيدة ونوقف وقفات مش بس هون بالتشييع بدنا يعني نوقف وقفات دائما نرفع صوتنا عالي بوجه هذا العدو الإسرائيلي بكافة المحافل لحتى يقاضي هذا العدو الصهيوني لأنه هذا العدو الصهيوني لحد هلا ما قدر حدا يردعه. Berdasarkan laporan dari Persatuan Jurnalis Lebanon, Amal Khalil adalah jurnalis Lebanon ke-11 yang tewas dalam serangan Israel. Presiden Lebanon, Joseph Aoun pun mengutuk serangan terhadap jurnalis karena melanggar hukum internasional. Dari simbol persatuan lintas iman kini berubah menjadi saksi bisu kehancuran perang. Sebuah situs suci yang dihormati oleh umat Muslim dan Kristen di Lebanon Selatan rusak akibat pertempuran Israel dengan Hizbullah. Makam Syam'un As-Safa, salah satu murid Nabi Isa alaihi salam di Sama yang selama ini dihormati umat Muslim dan Kristen, kini menunjukkan jejak luka akibat konflik berkepanjangan. Kondisi sebelumnya memperlihatkan keindahan situs ini berdiri megah berdampingan dengan kastil kuno Sama. Namun gambar terbaru mengungkap kenyataan pahit. Kerusakan parah akibat pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Upaya restorasi sempat dilakukan, tetapi situasi kembali berubah setelah konflik memanas. Laporan media lokal menyebut situs ini kembali menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Pemerintah Lebanon pun bergerak cepat mengajukan keluhan ke UNESCO mendesak perlindungan terhadap situs bersejarah yang kini terancam. Di tengah konflik yang belum mereda, warisan sejarah dan nilai spiritual kembali menjadi korban. Tentara Italia dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon yang tergabung dalam UNIFIL mengganti patung Yesus yang dirusak oleh tentara Israel. Patung Yesus khusus dikirim dari Vatikan. Menanggapi kemarahan publik atas tindakan vandalisme yang dilakukan pasukan pendudukan Israel, pasukan perdamaian PBB UNIFIL bersama Duta Besar Vatikan mengganti dan memasang patung Yesus yang baru untuk komunitas Kristen di Lebanon Selatan. Tentara Italia dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon dan Duta Besar Kepausan Paolo Borgia mengantarkan patung Yesus lainnya ke kota Debel di Lebanon Selatan. Patung diangkut dan diperlihatkan kepada warga di sebuah gereja sebelum dipasang di lokasi yang sama, tempat patung yang sebelumnya dihancurkan tentara Israel. Langkah yang dijuluki sebagai Italian Job ini bertujuan memulihkan simbol keagamaan sekaligus mendinginkan ketegangan di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel yang bergejolak.
Sebelumnya, viral foto seorang prajurit Zionis Israel menghancurkan patung Yesus Kristus dengan sebuah palu godam. Bagian kepala patung Yesus ini pun hancur lebur usai menjadi sasaran pukulan. Aksi ini menuai kecaman umat Kristiani di berbagai belahan dunia. Ya, pertanyaannya mengapa patung tersebut dirusak ya? Di atas reruntuhan di sebuah desa di Libanon, umat Kristen dan imam di Libanon menggelar doa untuk perdamaian. Inilah pemirsa lantunan doa yang dipanjatkan oleh segenap umat Kristen di sebuah desa di Libanon. Mereka berdoa dengan perasaan yang pedih karena desa mereka hancur berantakan. Kompaknya warga untuk berkumpul didampingi oleh imam adalah wujud dari kerinduan warga Libanon untuk sebuah perdamaian. Paus Leo ke-14 kembali melontarkan kritik terhadap Amerika Serikat terkait konflik Timur Tengah. Ia menyebut sikap Amerika kerap tidak konsisten, bahkan memperburuk keadaan. Paus menegaskan perundingan damai adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh kedua belah pihak. Ia meminta baik Amerika maupun Iran segera duduk bersama menyelesaikan persoalan perang. Bahkan pemimpin tertinggi umat Katolik ini menyebut sikap inkonsisten yang dipertontonkan Amerika Serikat dalam perundingan justru semakin memperburuk keadaan di Timur Tengah. Pernyataan Paus pemirsa dilontarkan dalam perjalanannya pulang menuju Roma setelah rangkaian kunjungan kepausan di sejumlah negara-negara Afrika. Have spoken on this trip about how people hunger and thirst for justice. It was just reported this morning that Iran has executed yet another one. Di dalam negeri, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menggelar pertemuan dengan purnawirawan perwira tinggi TNI. Pertemuan digelar untuk menerima masukan dari para purnawirawan itu. Beberapa purnawirawan yang hadir antara lain Wiranto, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Joko Suyanto, dan Andika Perkasa. Sejumlah mantan Kepala Staf Angkatan juga hadir dalam pertemuan, termasuk Kepala Staf Angkatan yang masih aktif. Pemirsa, dalam pertemuan ini dibahas sejumlah isu dan rencana pengembangan kekuatan pertahanan seperti hasil kesepakatan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, pembangunan lebih dari 500 batalion teritorial, hingga isu pasukan perdamaian di Libanon. Pertama, berhubungan dengan konstitusi. Jadi untuk diketahui oleh para sesepuh, para senior, bahwa amanat yang kita kerjakan ini tidak lepas daripada amanat konstitusi. Konstitusi itu yang terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di tengah gencatan senjata sepihak, Amerika Serikat Iran justru memamerkan rudal miliknya di jalanan Teheran. Murni benteng pertahanan kedaulatan atau sekedar mesin teror untuk memaksa musuh tunduk dalam ketakutan? Kita diskusikan di Sindo Prime.